Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Hadratul muhtaramin al-mukarramin, para ulama, tuan guru, ustazah, jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji sirah, memaham perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Wa ma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, naik ke langit menggunakan tangga yang jumlahnya ada 10, mewakili jumlah Rasulullah hidup dekat Madinah 10 tahun. Tangga pertama menggambarkan kehidupan Rasulullah di tahun pertama. Tangga kedua menggambarkan kehidupan Rasulullah di tahun kedua di Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke tempat yang paling tertinggi, yang tempat itu tidak boleh siapapun dekat situ melainkan Rasulullah. Malaikat Jibril pun tidak boleh menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril alaihissalam tidak boleh mengkawani Nabi Muhammad sampai dekat situ. Hanya Nabi Muhammad seorang. Walhasil Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah dengan mata. Ulama khilaf, ada yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata hati, ada yang mengatakan dengan mata. Selepas berjumpa dengan Allah, Allah memberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu permintaan apapun yang Rasulullah minta. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah mengatakan, wahai Allah, Engkau telah menjadikan Nabi Sulaiman sebagai raja, menguasai seluruh jin, setan, angin, kerajaan yang besar. Pun juga Engkau telah mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Kemudian Rasulullah apa? Rasulullah nakkan Nabi Muhammad menjadi Habibullah. Dari sini kita boleh faham Khalilullah, kalau kita terjemah macam sama antara Khalilullah dengan Habibullah, sama-sama kekasihnya Allah. Akan tetapi Habibullah itu level dia lebih tinggi daripada berbanding Khalilullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibagi kewajiban sholat 50 masa. Saat berada di mustawa ataupun berada di Sidratul Muntaha,
Jadi tuan-puan kena ingat bahwa ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah bukan bermakna Allah bertempat, karena Allah tidak memerlukan tempat. Adapun Rasulullah naik ke langit sampailah Sidratil Muntaha bukan bermakna berjumpa dengan Allah kena naik Sidratil Muntaha. Itu bermakna Allah memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampailah kepada Sidratul Muntaha dan melihat keajaiban yang Allah punya. Jadi Isra Mi'raj adalah kemuliaan yang diberikan daripada Allah untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima perintah dan umatnya 50 rakaat, 50 sholat, 50 rakaat. Bermakna subuh 10 rakaat, zuhur 10 rakaat, asar 10 rakaat, maghrib 10 rakaat, isya 10 rakaat, genap 50 rakaat. Selepas mendapatkan perintah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam turun di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Bercakap dengan Nabi Ibrahim dibagi tahu bahwa Nabi Muhammad dan umatnya dibagi tugas, dibagi kewajiban sholat 50 rakaat. Nabi Ibrahim tak bercakap, hanya setakat mendoakan dan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala turun ke langit berikutnya berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, kalimullah. Berjumpa dengan Nabi Musa bertanya, ini di dalam kitab Hasyatud Dardir. Nabi Musa bertanya, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada engkau? Kata Nabi Muhammad menjawab, diperintahkan sholat 50 rakaat. Kata Nabi Musa, irji, kembalilah kepada Allah, naik ke atas lagi, minta pengurangan. Karena umat engkau ini umat yang paling lemah, badannya, jiwanya, pendengarannya, matanya, telinganya, penglihatannya, ini umat yang paling lemah. Umatku saja dibagi tugas sholat 2 rakaat, 4 rakaat, itu tidak ada yang begitu mampu, maknanya berat, apatah lagi umatnya engkau yang lemah. Umatnya Nabi Musa ataupun umat selain Nabi Muhammad itu sholatnya 2 kali, pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat. Ada yang mengatakan 3 kali, ditambahkan berarti 6 rakaat. Manakala umatnya Rasulullah dibagi tahu 50 rakaat, maka Nabi Musa memerintah Nabi Muhammad untuk minta keringanan dan Nabi Muhammad naik ke atas sampai ke tempat semula yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah bila makan Allah tidak bertempat. Minta dikurangi sampailah 5 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 sampai 5 rakaat, sampai 5 sholat. 5 sholat ini tetap 50 pahala. Kata para ulama, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak membagi tahu Rasulullah, tidak memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta pengurangan, sedangkan Nabi Musa yang meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diringankan sholatnya. Karena Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Makomnya Khalilullah itu bukan makom untuk membantah ataupun mempertanyakan, memperselisihkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan makomnya Nabi Musa alaihissalam adalah kalimullah, yang boleh bercakap-cakap dengan Allah. Itulah kenapa Nabi Musa boleh mengatakan, meminta pengurangan kepada Nabi Muhammad untuk naik meminta pengurangan.
Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, selepas mendapatkan keringanan sampailah 5 kali sholatan, tetap Nabi Musa meminta atau memerintahkan Rasulullah untuk meminta kekurangan, meminta pengurangan, karena itu pun masih dikira berat menurut Nabi Musa alaihissalam. Tapi kata Nabi Muhammad telah pun malu lah minta pengurangan lagi, sehingga ada perkataan daripada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, walaupun ini 5 sholat, tapi pahalanya adalah 50." Jadi setiap satu kebaikan dilipat gandakan 10. Dan kata Allah dilanjutkan dengan perkataan di dalam kitab-kitab sirah mengatakan, semua umatnya engkau ketika melakukan ibadah maka pahalanya dilipat gandakan 10. Ketika berniat melakukan satu ibadah tanpa belum melakukan ibadahnya, itu sudah mendapatkan pahala 1. Ketika umat engkau nak melakukan maksiat, baru berniat, belum ditulis 1 dosa. Tapi kalau sudah melaksanakan maka ditulis 1 dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kanat sabihatal yaum atali wa hadasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasa bima syahada. Walamma kanat, semasa ada sabihatul yaum, di pagi hari, atali yang mengiringi, wahadasa dan bercakap-cakap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasa akan manusia, bima dengan sesuatu syahada yang menyaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ma. Taufiqu al-musyrikuna, orang-orang musyrik melakukan apa? Yajma'u ba'duhum, yajma'u mengumpulkan oleh musyrikun, ba'duhum oleh sebagian musyrik, ba'dun akan sebagian lain, liyatana qalu hadzal khobar, supaya menceritakan oleh ba'dul musyrikin hadzal khobar, akan ini khobar. Khobarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-gharif. At-tarif bermakna al-gharib. Wa yadhaku, dan menertawakan, mengolok-olok, menghina oleh musyrikun, minhu daripada khobarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tahaddahu, dan menantang oleh ba'dum sebagian musyrikun, ayasifa, akan mensifati oleh Nabi lahum kepada mereka, baqaya Baitul Maqdis, akan sifat-sifat Baitul Maqdis. Madama annahu, selama sesungguhnya Rasulullah qad dhahaba, memang telah betul-betul pergi oleh Rasulullah ilaihi kepada Baitul Maqdis. Wasolat, dan solat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Baitul Maqdis. War Rasul, hal bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina mazarahu, semasa berziarah oleh Rasulullah akan Baitul Maqdis, lam yakhtur, tidak terfikirkan oleh Rasulullah, fi balihi, di dalam hatinya Rasulullah, ayujila an-nadhara, meneliti melihat, fi atrofihi, di dalam bangunannya Baitul Maqdis, wa yahfazu ashkalahu, dan melihat tiang-tiangnya Baitul Maqdis, wa adada suwarihi, dan menghitung ada berapa jumlah tiangnya, ataupun ada berapa jumlah pintunya. Tuan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad selepas mendapat Isra Mi'raj, selesai turun, pada masa turun naik kembali daripada Baitul Maqdis balik ke kota Makkah menggunakan buruk, sama seperti ketika berangkat, yaitu daripada Makkah ke Baitul Maqdis menggunakan naik kendaraan yaitu buruk, dikawal oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Pada masa perjalanan pulang daripada Baitul Maqdis kepada Makkah Al-Mukarramah,
Rasulullah melihat gerombolan ataupun sekumpulan orang-orang Quraisy yang pulang daripada perjalanan berniaga. Perombolan itu ada yang kehilangan unta, ada yang kehilangan minuman. Kenapa kehilangan unta? Karena mereka ini unta-unta kaget melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkendaraan buruk. Selepas sampai di Makkah Al-Mukarramah, yakni masa pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada orang-orang kafir Quraisy. Walamma kana sabihatal yaum atali wa hadasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an-nasa bima syahada. Ketika Rasulullah telah sampai kepada Makkah dan bercerita kepada orang-orang apa yang telah disaksikan oleh Rasulullah, taufiqu al-musyrikun yajma'u ba'dhum ba'dhan. Orang-orang musyrik mendengar itu merasa ini kesempatan untuk menjatuhkan Rasulullah, untuk menghina Rasulullah di muka umum. Sebab apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini macam tidak mungkin terjadi. Kenapa? Untuk perjalanan daripada Makkah ke Baitul Maqdis itu memerlukan sekurang-kurangnya 30 hari. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra daripada Makkah ke Baitul Maqdis setakat 1 malam. Ini sesuatu yang tak mungkin. Bahkan Rasulullah mengaku sholat dekat Baitul Maqdis. Bahkan Rasulullah mengaku naik daripada Baitul Maqdis ke langit pertama sampailah Sidratul Muntaha. Dalam 1 malam ini sungguh tidak mungkin. Maka orang-orang kafir mendengar apa yang dikatakan Rasulullah ini mengira sebagai kesempatan untuk menjatuhkan Rasulullah di muka umum. Maka mereka ini mengajak orang-orang berkumpul mendengar satu kali lagi perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa mendengar? Untuk menertawakan bersama-sama menertawakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wattahadahu ba'dum ayasifa lahum baqaya Baitul Maqdis madama anau qad dhahaba ilaihi wa shalla fihi. Setelah orang-orang musyrik, sebagian orang muslim pun dikumpulkan, orang-orang musyrik semua berkumpul. Jadi orang-orang berkumpul semua nak dengar satu kali lagi ucapan Rasulullah menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Ada sebagian orang muslim yang juga ikut tak percaya apa yang dikatakan Rasulullah sehingga dia murtad. Yang imannya lemah murtad. Kemudian kata orang kafir, kalau memang engkau datang ke Baitul Maqdis dan sholat macam yang engkau ceritakan, Baitul Maqdis itu macam mana? Pintunya ada berapa? Tiangnya ada berapa? Keadaannya macam mana? Wa rasul hina mazarau lam yakhtur fi balihi ayujila an-nadhara fi atrofihi wa yafadu ashkalahu wa adada suwarihi. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa berziarah ke Baitul Maqdis tak terfikir untuk mengira pintu ada berapa, tiangnya ada berapa, Baitul Maqdisnya ada berapa. Rasulullah datang ke Baitul Maqdis itu setakat datang kemudian sholat. Maka Rasulullah pun tak mampu nak ceritakan keadaan Baitul Maqdis itu macam mana. Ini orang kafir bahagia sebab sudah nampak Rasulullah tak tahu keadaan macam mana Baitul Maqdis ini. Ya Allah. Ketika Rasulullah tak tahu nak menjawab, fajallalahu, maka menampakkan lahu kepada Rasulullah oleh Allah Azza wa Jalla surah tahu akan bentuk Baitul Maqdis baina ainaihi, di depan matanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhadha yasifu lahum
Dan Rasulullah mensifati Baitul Maqdis kepada orang musyrik wasfan tafsilian, dengan sifat yang sangat detail. Kama yas'aluna, sama seperti yang diminta oleh orang-orang kafir. Jadi Rasulullah ketika tak mampu menjawab Baitul Maqdis macam mana, karena Rasulullah itu datang ke Baitul Maqdis bukan nak jalan-jalan, bukan nak tengok-tengok bentuk masjid, tapi nak sholat, kemudian Isra, kemudian Mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinampakkanlah oleh Allah Baitul Maqdis betul-betul di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul boleh tengok ini tiangnya ada berapa, tingkapnya macam mana, pintunya ada berapa, bentuknya macam mana, diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti yang diminta oleh orang-orang kafir. Bahkan bukan setakat bentuk masjid yang ditampakkan oleh Rasulullah. Rasulullah menceritakan bahwa ini ada orang-orang kita, orang-orang kafir Quraisy, orang daripada Makkah, telah pun balik daripada perniagaan membawa unta-unta. Ada unta yang berwarna merah. Unta yang berwarna merah ini membawa bekal, di bagian belakangnya kantung-kantung perniagaan yang berwarna hitam dan yang berwarna putih. Ada sekelompok orang yang untanya ini hilang. Untanya hilang, tak tahu kemana. Rasulullah tahu. Kemudian ada orang membawa cawan ataupun bekal air yang tidak ada yang mengaku siapapun yang minum, hanya diletakkan di atas batu. Pada masa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminum. Orang yang punya ini tak tahu macam mana. Tapi tuan puan nanti untuk yang Rasulullah minum ini saya masih iskal untuk mengkaji secara fikih. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menakjubkan, menceritakan detail untanya warna apa, berapa untanya, apa yang dibawa diceritakan, apa yang dihilang pun diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya nanti kalau orang-orang itu datang, boleh ditanyakan betul apa tidak. Rawa al-Bukhari wa Muslimun, meriwayatkan al-Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim an Rasulillah, daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, lama kadzabatni Quraisyun, semasa orang-orang kafir Quraisy tidak membenarkan saya, mengira saya seorang yang penipu. Kuntu, saya berdiri fil hijri, di dalam hijr Ismail. Fajallallahu, maka menampakkan oleh Allah li kepada saya Baitul Maqdis, akan Baitul Maqdis. Wa tafiqat akhbaruhum, kemudian sampailah kabar-kabar Baitul Maqdis, saya sampaikan kepada mereka, an ayatihi, daripada gambaran-gambaran Baitul Maqdis. Wa ana, dan saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, angguru, melihat oleh saya, ilahi, kepada Baitul Maqdis. Tuan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah menjelaskan, orang-orang kafir meminta bukti. Kalau gitu kita tunggu orang-orang yang pergi ke Syam, nak datang ini kita tunggu. Betul apa tidak yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bila agak-agaknya, kata orang kafir bertanya kepada Rasulullah, bila agak-agaknya itu orang itu datang, katanya tadi engkau tahu orang itu nanti kejap lagi nak datang. Bila agak-agaknya datang? Agak-agak, kata Rasulullah, agak-agak datang hari Rabu. Insya Allah hari Rabu datang. Hari Rabu mereka berkumpul menyaksikan nanti Rasulullah tipu apa tak ini. Hari Rabu ternyata sampailah nak dekat maghrib, belum juga mereka datang.
Rasulullah sudah risau. Rasulullah risau ini bukan risau setakat dikira tipu. Kalau setakat dikira tipu, penjahat, pensihir, itu Rasulullah sudah biasa, tak terasa. Tapi risau orang-orang tidak mau beriman, orang-orang muslim jadi kafir. Rasulullah meminta, berdoa kepada Allah, dimundurkan ini jam, maknanya ditahan matahari agak-agak 1 jam sehingga orang-orang boleh datang. Akhirnya Allah mengkabulkan, matahari ditahan 1 jam, sehinggalah rombongan itu datang. Ketika rombongan itu datang, ditanya oleh orang-orang kafir, betulkah awak ini ada kehilangan unta? Unta yang begini ini yang warna kelabu itu hilang, kemana tak tahu dicari. Betul, unta itu hilang. Betul tak awak membawa salah satu rombongan unta itu membawa perniagaan dalam kantung yang berwarna hitam dan berwarna putih? Ya betul ini. Bahkan saya itu pelik. Kata orang yang datang, saya pelik, ada saya bawa bekas air nak minum, airnya kosong. Siapapun tak ada minum. Tapi kalau air itu memang tumpah, semestinya itu ada tanah atau batu yang basah, tapi tak nampak. Siapapun juga tak mengaku ada yang minum. Itu pelik. Kemudian Rasulullah menjelaskan, unta ini larinya ke sini dan air itu saya yang minum. Sudah pun terang lagi bersuluh. Terang lagi bersuluh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar apa yang diucapkan, sama yang mengatakan orang kafir belum berjumpa dengan Rasulullah, belum ada kesepakatan, tapi membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang dikatakan orang kafir. Orang kafir menjawab selepas semua yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar. Orang kafir mengatakan, Sodaqo Walid bin Mughirah, betullah apa yang dikatakan Walid bin Mughirah, bahwasanya Rasulullah ini yang namanya Muhammad adalah penyihir, bukan beriman. Macam ketika berdebat, Rasulullah diajak berdebat, kalah. Orang-orang kafir meminta mukjizat, belahkan bulan, letakkan belah sana, gunung sana, satu belah, gunung sana. Diterima oleh Rasulullah, bulan dibelah, terang lagi bersuluh, itu mukjizat. Orang-orang kafir berkata Rasulullah itu, Muhammad itu adalah penyihir. Ketika orang-orang di belah daerah lain ditanya, ketika pada malam itu adakah engkau melihat bulan terbelah? Semua penduduk menyaksikan bulan terbelah. Maknanya bukan sihir. Andaikan itu sihir, maka yang tersihir cuman mata yang berada di dekat penyihir. Ini semua orang menyaksikan bulan terbelah, terang lagi bersuluh, tapi orang kafir tak nak beriman. Maka dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Memang orang kafir itu ada gishawah. Gishawah itu tutup hati, hatinya ditutup, tidak akan mampu menerima kebenaran. Amma Abu Bakrin radhiyallahu anhu faqad hadasa ba'dul musyrikin. Amma Abu Bakrin, adapun Abu Bakar radhiyallahu anhu faqad hadasahu, maka menceritakan kepada Abu Bakar oleh ba'dul musyrikin, sebagian orang-orang musyrik, amma yaquluhu ar-rasulu, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir sebagiannya mendatangi Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar itu temannya Rasulullah, sahabat setia Rasulullah yang selalu percaya apapun yang dikatakan oleh Rasulullah. Ini nak datang ke Abu Bakar bukan nak menceritakan mukjizat. Nah, bagi tahu ini sahabat engkau namanya Muhammad itu gilanya luar biasa. Nah, menceritakan macam itu. Untuk apa tujuannya? Rojaan ayasta'zimahu fala yusaddiquhu. Berharap Abu Bakar ini mengira ini Rasulullah tipu besar, pembohong besar.
penipu besar. Fala yusaddiquhu, kemudian Abu Bakar tidak membenarkan atau mengira Rasulullah sebagai penipu. Faqala, kemudian berkata oleh Abu Bakar, ingkana, jika ada itu, qala, berkata oleh Rasulullah, dzalika, akan demikian itu Isra Mi'raj, laqad shadaqa, maka Rasulullah betul-betul percaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul tidak tipu. Ini sesungguhnya saya, kata Abu Bakar, la usaddiquhu, pasti membenarkan saya akan Rasulullah, ala ab'ada, ke atas yang lebih jauh, min dzalika, daripada demikian itu Isra Mi'raj. Jadi orang kafir berkata, wahai Abu Bakar, ini sahabat engkau, ini cerita mengarut, cerita yang tak mungkin boleh, cerita yang tak boleh, tak pernah satu orang pun terfikir nak buat penipuan ini. Ceritakan tentang Isra Mi'raj dalam satu malam. Kemudian kata Abu Bakar, jika memang itu yang berkata Rasulullah, maka pasti Rasulullah jujur, tidak mungkin menipu. Dan saya juga pasti membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah. Andaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang lebih jauh daripada itu, lebih pelik, lebih ajaib daripada itu, pasti saya membenarkannya, kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Andaikan itu yang dikatakan, yang mengatakan Rasulullah. Kita ingat sebelum ini ada seseorang nama dia Amr. Amr ini orang Makkah. Orangnya baik, jujur, sudah suka bersedekah, tapi levelnya masih kalah oleh Rasulullah. Amr datang ke satu tempat membawa berhala, kemudian berhala itu diletakkan di Ka'bah, di Makkah, di kota Makkah, diletak di Ka'bah, kemudian berkata, sepatutnya kita ini menyembah Tuhan yang macam ini, yang boleh kita sentuh, yang boleh kita rasa. Inilah Tuhan. Orang-orang kafir mengikuti perkataan Amr. Kenapa? Karena Amr ini orangnya baik, orangnya suka sedekah. Tapi kenapa ketika yang mengatakan adalah Rasulullah, bahwasanya Tuhan yang mesti disembah Allah semata, sama-sama baik, sama-sama jujur, sama-sama sedekah, tapi kenapa orang-orang kafir tidak mengikuti? Alasan hakikat, karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Alasan syar'inya, karena mereka ini tidak mahu Ka'bah Makkah ini menjadi satu Tuhan. Kalau satu Tuhan Islam saja, ekonomi hancur. Kemudian Abu Bakar selepas didatangi oleh orang kafir menceritakan Rasulullah, Abu Bakar mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan Abu Bakar, bukan mempertanyakan keraguan, bukan sebab Abu Bakar ragu kepada Rasulullah. Betulkah itu yang dikatakan Rasulullah? Lain. Betulkah itu yang mengatakan Rasulullah, ataukah betul yang dikatakan Rasulullah? Jadi datang bukan ragu, nak pastikan itu yang mengatakan Rasulullah atau bukan. Jika yang mengatakan Rasulullah, betul. Apapun yang dikatakan, betul. Datang kepada Abu Bakar, wahai ya Rasulullah, adakah engkau mengatakan macam ini, macam ini, macam ini? Betul, saya memang Isra, kemudian Mi'raj, kemudian menerima perintah sholat. Kata Abu Bakar, ya memang. Abu Bakar mengimani. Itulah kenapa dinamakan As-Siddiq. Siddiq itu maknanya Sayyid Mubalaghah, selalu sangat membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi sabihati Lailatul Isra, dan di masa pagi malam Isra, Ja'a Jibrilu, datang malaikat Jibril, wa 'allama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengajarkan Rasulullah kaifiyata sholat, mengajarkan cara sholat, wa auqatiha, dan membagi tahu waktu-waktu sholat. Wa kana alaihi salam qabla masyru'iyati sholat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Sebelum disyariatkannya sholat, yusolli rakaataini, sholat 2 rakaat, sobahan di waktu subuh, di waktu pagi, wa mislaihima, dan sama seperti 2 rakaat masaan di waktu petang. Kama kana, sama seperti ada yaf'alu, melakukan oleh Ibrahimu alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-puan yang dikasih Allah subhanahu wa ta'ala, selepas selesai perdebatan, selesai, semua orang beransur balik. Malaikat Jibril datang mengajarkan Nabi sholat, caranya sholat, dan mengajarkan masa-masa sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dibagi tahu oleh Malaikat Jibril. Mananya apa? Malaikat Jibril mengajarkan 2 kali. Satu, ketika pertama kali Rasulullah menjadi nabi, berdakwah secara sirri, secara rahasia, antar setakat orang yang terdekat. Malaikat Jibril mengajar Rasulullah di sebuah pegunungan, diajarkan wudhu, diajarkan sholat, sama, cuman bedanya 2 rakaat. Jadi masa dulu orang-orang sudah sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Rakaat pagi itu tanpa ada ruku. Rakaat 2 rakaat asar ada ruku. Jadi 2 rakaat pagi itu cuman setakat berdiri tanpa ruku. Berdiri kemudian sujud. Rukunya tidak ada. Untuk asar nanti ada berdiri, ada ruku, kemudian sujud. Ataupun tidak dikisahkan sebenarnya macam mana, yang jelas ulama mengatakan antara tiada ruku dan ada ruku. Mananya kaifiyah sholat pada masa itu belum sempurna macam kita. Nah, ketika itu Malaikat Jibril mengajarkan kaifiyah yang sempurna kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita pakai sholat sekarang, untuk kita guna untuk sholat sekarang. Dan sholat dibagi tahu masa-masanya 5 masa. Maka pada masa itu Rasulullah dan umatnya, meskipun perintah sholat itu sudah sampai di malam hari, tapi belum diwajibkan pada waktu subuh. Karena pada waktu subuh orang-orang Islam belum tahu cara sebenar yang sempurna, yang lengkap, kaifiyah tata cara sholat yang sebenar. Nah, dimulai pertama kali itu adalah waktu zuhur. Maka sholat ini penting. Saya baca di dalam tafsir Al-Imam Fakhrur Razi dan juga tafsir Gharaibut Tafsir. Sholat ini saking pentingnya, di situ 2 imam ini mengatakan di dalam sholat ada mi'raj. Jadi kalimatnya as-sholat mi'rajul mu'min. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Rasulullah mi'raj, orang-orang beriman juga sama seperti mi'raj. Bukan mi'raj bermakna naik ke langit, tapi sama seperti mi'raj. Kenapa? Karena dalam sholat itu ada surat Fatihah yang setara dengan mi'raj. Kemudian rukun-rukun sholat, ada 7 rukun perbuatan sholat yang sama seperti mi'raj. Kemudian bismillahirrahmanirrahim sampai Fatihahnya itu dikupas secara tasawuf, dikupas secara thoriqah, sehingga masing-masing ayat menunjukkan makom-makomnya sendiri dalam ilmu thoriqah. Dan ketika pada masa Isra pun Rasulullah dinampakkan orang-orang yang kepalanya ini dibaling batu, dipecahkan oleh batu. Rasulullah bertanya, ini siapa wahai Rasulullah? Ini adalah orang-orang yang sholatnya malas. Sholatnya malas ataupun sering meninggalkan sholat. Semoga keturunan kita semua, kita dan anak cucu kita menjadi ahli ibadah, ahli sholat, menjadi ahli ilmu agama, barokah daripada Rasulullah SAW, barokah daripada kitab sirah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.